Di dalam kitab Kanzul Ma'rifah, beliau mengatakan ada 3 jalan bermakrifat. Salah satunya apa? Meyakini bahwa diri ini berasal daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang muhakkikin, apa ciri-cirinya? Dia bertemu dengan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu secara zahir. Dalam riyadhahnya mereka bertemu. Itu muhakkikin. Jadi kelompok wujudiyahnya ada 2, yang benar-benar, yang tidak. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kelompok yang pertama itu biasanya berguru, bermursyid, bertarekat. Sedangkan kelompok kedua mungkin dia pernah bertarekat tapi tidak selesai bermursyid. Mengkaji kitab, tidak sabar ingin menjadi tuan guru. Maka dia jelaskanlah isi kitab, dia belum sampai kepada isi kitab. Nah, disinilah mulai banyak orang merasa apa yang ditulis di kitab ini kemudian dia khayal-khayalkan. Muncullah paham. Kalau ada kalimat la ilaha illallah, makna terakhirnya apa? La mawjudain, tidak ada yang wujud kecuali Allah, maka dikatakan wujud ini wujud Allah. Oh, gawatnya. Kalau sudah sampai begitu, apa kata beliau? Jika seorang hamba merasakan bahwa dirinya fana, yang wujud cuma wujud Allah, baru boleh bicara seperti itu. Tapi kalau lapar masih mau makan, kalau syahwat masih mau kawin, ya. Ada kepala orang. Kalau dompet tipis mulai gelisah, tidak sah kalau mawjudan illallah. Mesti ditambah la mawjuda bihaqqin. Tidak ada yang benar-benar wujud. Wujudnya wajibul wujud kecuali Allah, sesuai sifat 20. Sedangkan selain Allah wujudnya ada tapi mumkinul wujud. Itu makna la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar-benar wujud wajibul wujud. Apa makna wajibul wujud? Dia ada tanpa sebab, dia ada tanpa permulaan, dia ada tanpa perlu kita. Ini biar kalau tidak sholat Allah lemah gak? Kalau kita tidak zikir, tidak tahlil, Allah berkurang gak kekuasaannya? Enggak. Itulah wujud yang disebut wajibul wujud, yang tidak terbayang tiadanya, selalu terbayang dia ada. Cuma tidak mampu membayangkan bagaimana wujudnya. Cukup yakini dia wujud. Kenapa pikiran tidak sanggup membayangkan Allah? Gak usah bayangkan Allah, coba bayangkan wajah Nabi Adam. Kenapa? Ada yang bisa bayangkan wajah Nabi Adam? Nabi Adam masih makhluk. Coba bayangkan wajah iblis itu. Iblis lebih tua dari Nabi Adam. Nah, ada yang sanggup. Apalagi membayangkan Allah. Saya tanya lagi orang, waktu dulu di dalam perut ibu ingat gak? Ada yang ingat? Ada yang ingat lagi di perut ibunya 9 bulan? Ada? Coba kita tanya guru berdua ini. Beliau ini guru nih. Beliau juga nih. Apa guru ingat gak waktu lagi dalam perut ibu, dalam rahim ibu ngapain? Oh, tapi kalau tanya sama guru sekumpul tahu beliau. Tanya sama Syekh Arsyad tahu beliau. Saya kalau lagi dalam perut ibu saya baca ini tahu beliau. Bisa dijelaskan. Ada ibunya dan mereka mengalami itu. Kembalikan ke masa lalu. Bisa tahu. Tapi bisakah kita mengingat itu? Mampu kalau pakai ini. Maka mengingat itu ada metodenya. Ada mengingat dengan otak, ada mengingat dengan kolbu,
ada mengingat dengan ruh, itu lain. Otak ini tidak mampu mengingat yang waktu kita belum lahir. Oke lah, dalam perut ibu nggak ingat. Coba biar ingat 3 tahun pertama setelah lahir, ingat tak? Ingat? Nah ingat kan? Dulu sering ngompol, ngompol nih, ya, ngompolin ibunya, bapaknya. Ini bekas ngompolan semuanya. Suka ngompol semuanya wajah-wajah. Benar ya? Ada yang ingat? Tak ada yang ingat. Berarti jangankan membayangkan Allah, membayangkan kita sudah lahir 3 tahun pun tidak sanggup. Jadi cukup hentikan memikirkan Allah. Allah bukan untuk dipikir-pikirkan, Allah itu untuk dirasakan. Rasa itu melahirkan cinta. Rasa itu tiada kalau tidak kenal. Itulah gunanya belajar sifat 20 sebagai dasar. Tapi nggak cukup belajar sifat 20, mesti kita arungi lautan nama dan sifat Allah. Namanya bertasawuf. Jadi orang cuma belajar sifat 20, saya bisa taruhan paling hebatnya nggak debat. Hanya hobi berdebat. Paling debat dengan Wahabi, Allah tidak bertempat atau bertempat, Allah istawa bagaimana, Allah di atas apa di mana. Paling itu debat. Orang tidak akan husnul khotimah dengan berdebat. Yang ada kalau berdebat hati tambah keras. Yang ada kalau berdebat kawan pun jadi lawan. Ini tuan-tuan guru kita, kalau hobinya cuma debat, walaupun belajar sifat 20 nanti jadi debat, saling salah menyalahkan, cari-cari kesalahan. Kalau hobi berdebat, maka Imam Ghazali mengatakan gak cukup orang tahu ilmu ini, dia mesti terjun ke dalam ilmu tasawuf. Sekelas Syekh Arsyad dan Kelapayan punya mursyid, setinggi kewalian Abah Guru Suku pun punya mursyid. Masa pian nggak punya mursyid? Oh saya baca kitab aja, saya mampu baca kitab Arab Udun begitu. Benar. Imam Ghazali sumber ini kitab Udun masih punya mursyid. Masa kita tidak punya mursyid? Mesti punya guru beliau. Masa kita tidak punya guru rohani? Guru rohaninya Syekh Arsyad siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim As-Samad, langsung dijemput di sana. Tapi sayang sekarang di Madinah sudah tidak ada yang mengajar itu secara terbuka. Sudah pindah ilmunya ke Nusantara. Dan sebentar lagi Kalimantan punya ibu kota, namanya Ibu Kota Nusantara. Canggih itu. Mungkin sirnya beliau lah itu. Beliau berkah. Saudara-saudara itu makan Allah, maka salah satu semangat daripada ajaran makrifatnya Kelapayan, belajar tasawuf, basicnya akidah Ahlussunnah, tetap berfikih, bersyariat, tapi pada alam batinnya berhakikat. Nah, kita alhamdulillah di dalam pagar sudah beberapa kali mengkaji kitab beliau. Kitab Ma'rifatnya ada 2 yang jarang dibaca, dan Zul Ma'rifah alhamdulillah sudah khatam. Tinggal pengamalannya yang belum khatam. Dan yang kedua Jawamiul Asrar, ini baru pembukaan yang dulu, alhamdulillah. Tapi kalau kita buka kajian itu banyak orang jazab. Allah begitu. Muhammad bisa begitu. Saya sengaja untuk nggak ada kitabnya, takut kita nggak jadi sahur. Asik ngaji sampai subuh. Ini sampai jam berapa kita makan? Jam 4. Ya. Ada satu zikir yang menjadi amalan nafasnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampaya.
yaitu zikir Hu Allah. Itu yang tadi kita coba baca, Hu Allah, zikir Hu. Ini beliau ambil talqinnya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman. Zikir Hu, coba baca Hu. Enak kan? Coba pejam matanya. Kenapa belum nikmat? Karena belum ada jalan titik zikirnya. Kalau ingin merasakan nikmat, ambil dari ujung kaki atau dari pusat, dibawa, ditarik, ditarik ke bulu, lalu turun terang perlu. Allah, coba. Allahnya masuk ke dalam perut. Ini salah satu wirid beliau, wirid tarekat Samaniyah. Namun dulu ada teknik yang belum boleh saya bagi, pakai tahan nafas. Ya, pakai tahan nafas. Kalau enggak mampu beliau buka negeri Bandar, negeri Daya, mungkin beliau berani buka. Karena dapat sir dari Syekh Al-Arif Billah Muhammad ibn Abdul Karim Salman yang dipecah dari zikir Hu. Kalau kita bacakan biasa aja. Kenapa biasa? Karena belum kenal apa makna Hu, belum menelusuri jauhnya makna lafaz Allah. Tapi kalau sudah kenal, gimana? Orang akan merasakan dahsyatnya tarikan lafaz itu. Zikir Hu Allah itulah sir dari surat Al-Ikhlas, yang membuat surat Al-Ikhlas ini senilai dengan sepertiga Al-Quran. Apa kata Allah? Qul, katakan hai kekasihku. Nama zahirnya Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah, nama risalahnya. Nama nubuatnya Ahmad, Nabiullah, Ahmad Ruhullah. Ini beliau dipanggil oleh Allah, Qul ya Ahmad, ya Muhammad, Huwallahu Ahad. Dia. Orang kalau baca dia tidak di depan mata, tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak di depan, tidak di belakang, kanan, tidak di kiri, tidak di atas dan di bawah. Di mana dia? Dia tidak ada di tempat manapun, tapi dia meliputi semua tempat. Itu mana Hu. Maka Hu itu samudra keluasan Allah. Hu itu samudra. Nah, coba baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba stop. Ayat kursi depannya apa? Allahu la ilaha illahu. Lafaz Allah itu ada teknik menulisnya. Salah satunya Rasul Usmani, alif lam lam ha. Tapi ada metode mantuk. Mantuk itu seperti dibaca, begitu ditulis Allahu. Jadi ternyata Imam Nawawi kalau menulis lafaz Allah, hu-nya pakai waw. Allahu. Jadi huwa Allah, Allahu itu dibolak-balik kan. Allah itu nama puncak dari Al-Asmaul Husna, tapi nama ini punya puncak lagi, itulah lafazku. Nah itulah saya hanya boleh sampai di situ. Ya, mau dalam lagi takut beliau nanti bergerak dulu lah. Takut sayanya juga nggak kuat ya. Nah inilah saya berharap, ulun berharap sekali, semoga zikir-zikir beliau, ilmu beliau, kitab beliau
dibuka kembali, dikaji kembali, tidak hanya fikihnya, juga akidahnya, juga tasawufnya. Ya, siap insyaallah ya semua. Nanti minta ke guru-guru kita, mohon ke mereka, ayo buka kitabnya lagi. Tapi khusus tasawuf, tidak cukup hanya dapat ijazah am, mesti diirsyad, ditarbiyah oleh mursyid murabbi, ya, sehingga baru nyambung hatinya dengan hati pengarang. Si pengarang nyambung kolbunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu para tuan guru, para habaib, para hadirin, semua saudara-saudariku Al-Banjariyun, ya. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua, meridhai pemimpin kita semua, wabil khusus Pak Mandirin, amin rabbal alamin, dan guru-guru, ya. Semoga Allah titipkan sifat amanah dalam kalbunya, sifat sabar dalam kalbunya, sifat sidik dalam kalbunya, sifat nur dalam kalbunya, amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah walikulinatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kanamdu ya siratal ladzina an'amta alaihim waladdallin, amin. Mohon maaf dari ulun semuanya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.